Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Widodo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saham syariah. Investasi saham syariah. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Mengapa kita perlu berinvestasi? Jadi ada 3 di sini. Yang pertama adalah karena inflasi. Yang kedua adalah keuntungan yang besar dan kebebasan finansial. Dan yang ketiga untuk masa depan. Jenis investasi ada beberapa. Saya ungkapkan di sini 4. Deposito, properti, emas, dan saham. Nah, mengapa investasi saham? Investasi saham karena harganya terjangkau, mudah dilakukan, fleksibel, dan liquid. Kita mendapatkan keuntungan dari investasi saham berupa yang pertama adalah capital gain, yaitu kenaikan harga saham. Yang kedua adalah dividen, yaitu pembagian sisa hasil usaha dari sebuah perusahaan atau laba. Kemudian saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Ini asal katanya muhasama menjadi saham. Bagian kepemilikan, ini bahasa Arab. Nah, perusahaan yang listing di bursa itu harus memenuhi syarat. Jadi agar bisa kita beli secara online lewat Bursa Efek Indonesia. Jadi syaratnya agar mereka bisa didaftarkan dan diperdagangkan. Nah, pasar modal itu ada beberapa. Kalau di Indonesia itu ada pasar modal yang syariah dan ada pasar modal yang konvensional. Yang kita bahas di sini adalah pasar modal syariah. Mengapa di Indonesia? Karena kita adalah salah satu yang terbaik di dunia. Pada prinsipnya jual beli saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya. Antara lain utang berbasis riba atau pendapatan yang tidak halal. Namun jika prinsip tersebut tidak dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kaidah, maka boleh melakukan transaksi jual beli saham perusahaan dengan syarat, yaitu kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya tidak menjual alkohol, tidak memperdagangkan barang yang haram, tidak menipu, tidak mengelabui pembeli, dan lain-lain. Yang kedua adalah total utang berbasis bunga itu tidak lebih dari 45%. Kemudian total pendapatan tidak halalnya tidak lebih dari 10%. Kemudian pemegang saham yang menerapkan prinsip syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Di bursa itu ada yang namanya daftar efek syariah. Ini dikeluarkan oleh OJK. Jadi mereka bersidang untuk menentukan mana-mana perusahaan yang masuk ke dalam daftar efek syariah dan mana-mana yang tidak memenuhi syarat. Jadi di bursa efek itu ada kira-kira 700 perusahaan dan yang masuk kriteria tadi, kriteria syariah kira-kira 400 perusahaan. Jadi daftar efek syariah ditetapkan oleh OJK, wajib digunakan sebagai acuan bagi pihak yang menerbitkan efek, manajer investasi, perusahaan efek, dan pihak lain yang melakukan pengelolaan portfolio. Misalnya kita sebagai pedagang retail, nah, investor retail, jadi kita ngikutin ini. Nah, antara lain ada di dalam indeks. Apa itu indeks? Indeks adalah kumpulan perusahaan yang tercatat.
Jadi di bursa itu ada beberapa indeks. Nah, yang akan kita pelajari ini yang syariah dan yang mudah. Yang umumnya itu yang saya sebutkan tadi, ada 400 perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Nah, ini masuk ke dalam ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, ini pertama kali di launching 12 Mei tahun 2011. Ini adalah indikator dari kinerja pasar saham syariah di Indonesia. Konstituen isi adalah keseluruhan saham syariah yang tercatat di BII dan masuk ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Artinya BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam isi. Yang kedua adalah JII. Jadi JII ini adalah kumpulan dari 30 perusahaan yang paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kita adalah pemula, fokus kita di 30 saham syariah ini. Lebih mudah daripada kita harus melihat 400 perusahaan syariah. Hal tersebut akan menghemat waktu kita dalam menganalisa, dalam mempelajari perusahaan karena hanya 30, menghemat pemikiran kita, waktu, tenaga, uang, dan lain sebagainya. Semuanya serba irit. Tapi kita mendapatkan perusahaan yang berkualitas. Nah, ini indeks ini pertama kali di launching pada 3 Juli tahun 2000. Semua perusahaan terbaik ada di sini. Kemudian indeks yang kedua adalah JI 70. Jadi 30 perusahaan terbaik tadi ditambah dengan 40 perusahaan kelas menengah. Nah, kemudian dipilih menjadi indeks 70 perusahaan syariah yang terbaik. Reviewnya biasa sama seperti indeks syariah lainnya, yaitu Mei dan November, atau mengikuti jadwal review daftar efek syariah oleh OJK. Nah, kemudian untuk dapat bertransaksi di pasar saham di Indonesia, kita harus mendaftarkan di sekuritas, mendaftarkan akun di sekuritas. Karena membeli saham di Indonesia tidak bisa langsung ke perusahaan. Kita beli, datang misalnya sebuah perusahaan, terus kita datang ke kantor perusahaan tersebut, terus kita ngomong ke manajemennya, saya mau beli saham perusahaan kamu. Tidak bisa langsung seperti itu. Jadi melalui perantara ini adalah sekuritas. Jadi kita mendaftarkan keanggotaan di sekuritas tersebut. Dalam hal ini adalah kita mendaftarkan akun atas nama kita atau atas nama orang lain yang akan kita kelola ke sekuritas. Kemudian baru setelah akun itu jadi, kita bisa bertransaksi saham. Nah, apabila sudah mantap dengan saham syariah tadi, segera aja buka akun. Karena prosesnya cepat, mudah, butuh dana yang tidak besar. Keuntungan kita berkah dan dapat profit begitu. Nah, bila akun sudah jadi, tidak asal beli saham karena menarik. Jadi, kalau kita memilih saham itu yang selalu masuk daftar efek syariah dan yang hutangnya sedikit. Kira-kira seperti itu. Jadi diteliti. Kemudian sekuritas itu ada banyak, ada belasan online trading yang sudah memiliki SOTS, sistem online trading syariah. Nah, dari